Nah, tadi kita sudah membahas bahwa optical path length adalah in general indeks bias kalikan L. Misalkan di sini L lambda 0 adalah panjang gelombang di vakum, lambda medium panjang gelombang di medium. Seandainya ini vakum, ini medium, maka gelombang akan memendek saat di medium. Maka misalkan di vakum untuk dua buah gelombang penuh punya panjang seperti ini kurang lebih, maka dalam medium panjangnya akan berbeda. Tapi dalam segi fasa, jarak dari segi fasa yang dilalui oleh gelombang di medium dari titik ini ke titik batas sama dengan fase yang dilalui oleh gelombang di vakum dari titik batas ke sini. Oke, makanya kita perlu indeks UPL. Dan ingat bahwa lambda medium adalah lambda di vakum bagi indeks bias. Sehingga sekarang kalau tadi kita bicara inilah masih beda optical path length, maka kalau kita ingin membahas interferensi, maka kita mencari beda fasanya. Maka beda fasa adalah panjang gelombang di vakum dikalikan dengan optical path length tadi. Oke, karena K itu kan bilangan gelombang itu 2pi per lambda, atau fasa 2pi dibagi lambda. Lambda itu panjang dan ini panjang, maka panjang saling cancel out, maka kita bisa pahami kenapa ini punya dimensi fasa atau radian. Nah, sekarang sini kenapa muncul plus minus pi, karena ingat bahwa saat gelombang datang dari medium, sekarang dari medium dalam hal yang kita bahas dari medium yang renggang ke rapat, maka terjadi pembalikan fasa. Oke. Dari sini maka terjadi dari reflected wave kepada initial wave, incoming wave, ini terjadi pembalikan fasa sebesar pi atau minus pi. Tanam ini sebenarnya plus minus tidak penting, karena yang penting beda fasanya adalah pi radian atau 180 derajat terbalik. Sementara saat gelombang dibiaskan, fasa tidak terbalik. Saat terjadi pembiasan atau interface dari medium yang rapat ke renggang, juga terjadi pemantulan tanpa pembalikan fasa. Jadi di sini terjadi pembalikan fasa, di sini tidak, karena dari medium renggang ke rapat, sementara dari rapat ke renggang. Dan di sini terjadi pembiasan, tidak lagi ada pembiasan fasa, sehingga gelombang yang kedua ini, yang berikutnya, gelombang yang lebih lemah setelah melewati 1, 2, 3 interface, fasanya sama dengan gelombang mula-mula. Sementara gelombang terpantul pertama ini telah terjadi pembalikan fasa sebesar pi, sehingga kita bisa pahami kenapa ini plus minus pi. Selagi tanda plus minus tidak penting, karena yang penting beda fasa antara awal dan akhir adalah sebesar pi. Nah, sekarang dia masukkan lambda dari persamaan sebelumnya, itu yang ini, lambda ini, maka saya bisa dapatkan persamaan ini untuk delta sebagai beda fasa antara E1 dan E2. Jadi dua buah gelombang ini beda fasanya dinyatakan sebagai delta. Dan plus minus pi, dan kita bisa elaborasikan lagi ini menjadi bentuk yang ini terakhir tadi dengan menggunakan sifat bahwa misalkan cos theta adalah akar dari 1 minus sin kuadrat theta, dan kita ganti indeks bias yang terkait. Nah, ingat di sini n adalah indeks bias harusnya n di sini adalah indeks bias di luar film, dan karena nf adalah indeks bias di dalam film. Oke, nah sekarang maksimum terjadi saat delta ini adalah kelipatan kelipatan 2pi, yaitu 0, 2 plus minus 2pi, dan terusnya, tapi kita bisa ambil positif saja. Maka saat d cos theta t ini sama dengan 2m plus 1 lambda f dibagi 4, terjadi interferensi konstruktif atau maksimum. Tentu dengan menyamakan delta sama dengan 2mp, maka kita bisa dapatkan persamaan ini dari paling gampang tentu dari ungkapan yang di atas. Oke. Nah, sekarang minimum terjadi saat deltanya adalah 2m plus minus 1pi. Misalkan saat saat m nya 0 misalkan, maka ini plus minus pi. M nya 1 misalkan menjadi 3pi atau 1pi dan seterusnya. Jadi bilangan plus minus pi, plus minus 3pi dan seterusnya. Maka itu terjadi saat d cos theta t adalah 2m lambda f dibagi 4. Lambda f adalah panjang gelombang dalam film. F itu stands for film.
Misalnya kalau kita bahas ini tentu lapisan tipis ini bisa banyak hal. Misalkan kita punya adanya genangan tipis minyak di air, di permukaan air, atau lensa di udara dan seterusnya, itu kita katakan sebagai film. Misalkan contoh kita memiliki emisi sodium D1 dan gelombang sekian 589,5923 nanometer, kemudian jatuh pada sudut datang 30 derajat pada permukaan film. Yang benar filmnya adalah lapisan tipis minyak kedelai dengan indeks bias ini 1,4729 dan di udara. Berapa ketebalan minimum dari film ini, minyak ini, agar minimum berarti yang paling kecil yang mungkin, agar terlihat berkilau berarti dari interferensi konstruktif, karena berkas-berkas itu saling menguatkan. Jadi kita bicara berkilau berarti interferensi maksimanya ini dari slide sebelumnya. Dan kita lihat sini datang cahaya pada sudut 30 derajat. Jadi normalnya sini sudut 30 derajat, sudut datang. Kemudian kita bisa menghitung berapa sudut biasnya theta t dengan hukum Snellius, maka theta t ketemu ini. Oke. Dan theta t ini yang akan kita plug sini untuk mendapatkan yang kita cari. Kemudian ketebalan minimum berarti M paling kecil yaitu 0, sehingga ini, maka kita bisa dapatkan dari semua informasi yang ada dengan lambda F, menghitung lambda vakumnya ini dibagi indeks bias film, film dalam hal ini berarti indeks bias yang ini minyak kedelai, maka ini bisa kita dapatkan. Inilah ketebalan minimum agar lapisan minyak agar terlihat oleh mata silau di terang. Tentu untuk sudut 30 derajat. Kalau sudutnya itu berubah, tentu D-nya akan berubah lagi. Misalnya untuk kedua adalah saya punya sebuah lapisan tipis air mengapung pada permukaan ya ini semacam minyak atau ya klorobenzen, ya harusnya semacam hidrokarbon seperti itu. Permukaan ini kemudian dipapar dengan cahaya 647 nanometer tegak lurus pada permukaan, berarti theta I nya itu 0. Inilah panjang gelombang, dan sebagian besar permukaan terlihat cerah, berarti ini warna merah, dan merah cerah berarti dari interferensi konstruktif. Lagi-lagi tanya berapa ketebalan minimum. Nah ini kasusnya, maka jika theta I nya 0, maka Snellius mengatakan theta T transmitted angle itu harus 0 dengan hukum Snellius, dan deltanya adalah ini, dan kita butuh minimum, maka M nya itu 0, maka persamaan ini bisa kita pahami, maka kita bisa menghitung berapa ketebalan D nya. Okay. Nah kemudian kita sekarang masuk ke bagian tadi kalau kita bicara interferensi akibat lapisan tipis yang geometrinya fix, jadi ada sebuah film dan kurang lebih tidak berubah pada sebuah permukaan. Kemudian bagaimana kalau kita bisa memvariasikan aspek geometri daripada film kita? Misalkan dalam ini saya punya inilah lapisan gelas atau apapun yang tembus cahaya dengan indeks bias N1, kemudian ada N2. In general lapisan N1 dan N2 itu kaca ataupun medium yang cukup keras yang bisa saya ubah posisinya. Kemudian apapun diantaranya, bisa udara atau cairan apapun, itu menjadi film yang kita tinjau. Dan di sini ada sudut alfa di sini, di mana saya bisa menggeser. Jika spacer saya geser ke dalam, maka alfanya akan membesar. Jadi aspek geometri daripada film saya itu di sini bisa saya variasikan.